Sekarang saya ke Prof. Kiki ya. Prof. Kiki, nah ini laporan dari IPW atau apa yang disampaikan IPW ini kan jadi catatan. Unit seperti Serse diharuskan ini aparatnya di sana untuk menyetor. Pertanyaannya, setoran tersebut untuk apa sih? Apakah nanti sampai ke atas? Kalau dari Kapolri sendiri sudah menelusuri hal ini tidak sih, Prof. Kiki? Prof. Kiki ditahan dulu. Saya tidak mendengar dengan jelas suara Prof. Kiki, nanti kita perbaiki ya. Prof. Kiki ditahan dulu. Mungkin pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Pak Beni. Apa yang disampaikan IPW ini memang layak sepertinya ditelusuri soal setoran, Pak Beni? Kalau saran kami, Pak Sugeng ini kan juga dekat dengan jajaran Polri untuk menyampaikan data itu di Propam agar segera ditindaklanjuti dan diambil tindakan tegas. Sehingga nanti ada perbaikan ke dalam lah. Demikian juga tentunya publik yang juga merasa mendapatkan perlakuan ataupun seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, pungli dan sebagainya, sebaiknya melapor ke internal bisa, ke Kompolnas juga bisa, sekali lagi untuk perbaikan. Jadi niat melapor itu untuk memperbaiki Polri juga. Tanpa dukungan dari publik tentunya juga terbatas. Oleh sebab itu kami sendiri sangat terbuka via Kompolnas. Kami sendiri mayoritas aduan itu justru berasal dari Serse yang kami terima. Kami juga menerima audiensi untuk pengadu menyampaikan langsung ke kami dan kami berusaha untuk mengklarifikasi kepada internal Polri. Bahkan kami juga sering turun ke daerah dalam rangka untuk meminta gelar atas aduan yang disampaikan oleh publik. Sehingga diharapkan kasus-kasus yang ditangani sesuai ketentuan dan bisa secepatnya ditangani oleh pihak Polri. Oke. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Prof. Kiki. Prof. Kiki, ini laporan apakah dari Kapolri sendiri sudah memang akan meng-cross check untuk unit-unit di bawahnya ini soal setoran ini, Prof. Kiki, bagaimana? Gini, karakter Serse adalah kerahasiaan. Karena tidak mungkin proses-proses penyidikan itu dilakukan secara transparan terbuka. Bagaimana Reserse menyelidiki kasus korupsi kalau dibuat terbuka, ya kabur semua. Gitu. Nah, karakter tertutup seperti ini yang memang menjadi norma dari Reserse itu dimanfaatkan. Yang jelek, the bad cops itu memanfaatkan seperti yang tadi laporan tadi, cerita tadi. Tetapi yang good cops yang kadang-kadang tidak melakukan itu bisa terkena imbasnya. Sehingga ada laporan katanya-katanya. Umumnya itu kebanyakan katanya-katanya. Sehingga kadang-kadang orang yang sudah menjadi tersangka atau bahkan sudah dihukum, kemudian memanfaatkan situasi seperti ini dengan bilang bahwa polisinya minta uang segala macam gitu. Padahal tidak. Jadi kasihan jadi korban polisi yang baik gitu loh. Nah, harus dicatat bahwa polisi itu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Karena bagian yang tidak terpisahkan, maka kalau masyarakatnya masih suka menyuap, masih suka bermain dengan kekuasaan, jangan mimpi polisinya menjadi baik. Karena masyarakatnya masih seperti itu satu. Yang kedua, karakter seperti ini yang berakibat pada citra buruk polisi seperti sekarang, itu sudah disadari oleh pimpinan yang sekarang ini sehingga fokusnya bergeser dari penegakan hukum ke pelayanan publik. Selama ini tidak ada berita kalau polisi mempertaruhkan nyawa dan semua sumber dayanya untuk membantu penanganan COVID misalnya. Karena itu tidak seksi sebagai berita. Gitu. Tetapi polisi yang menangkap narkoba misalnya, itu menjadi berita dan seringkali dipersalahkan. Kenapa dipersalahkan? Wah, saya dijebak.
itu argumen yang paling umum dari kasus narkoba. Oh, saya dijebak oleh polisinya kemudian diperas. Padahal banyak juga yang tidak dijebak, meskipun ada juga yang dijebak. Nah, ini tidak diungkap dengan gamblang ke ruang publik sehingga publik lebih objektif bisa menilai. Contoh nih sekarang, ya, tadi ada kasus Kapolres Bandara yang dicopot. Gitu. Kenapa pemberitaan dan persepsi publik itu tentang polisi yang jahat ini? Kenapa tidak ada persepsi, oh polisi itu baik, karena yang menangkap kejahatan ini dan menangkap polisi jelek ini sesama polisi sendiri gitu. Berarti kan ada upaya positif. Ini tidak dilihat oleh publik gitu. Karena apa? Tidak seksi sebagai persepsi sebagai berita. Bagaimana polisi yang baik, yang menangkap, tidak dipersepsikan sebagai sesuatu yang positif. Malah yang negatif, yang polisi negatifnya itu yang muncul. Sekarang nih contoh. Pada saat yang bersamaan dengan kasus jenderal narkoba sekarang, gitu. Sebetulnya polisi Polda Metro itu menangkap 1,2 kilogram kokain di bandara, selundupan dari Brasil. Ini tidak diungkapkan ke ruang publik, padahal ini prestasi yang sangat luar biasa, yang sangat bagus, sehingga fokus publik itu hanya pada polisi narkoba, bukan polisi yang menangkap sesama polisi yang kena narkoba. Kenapa tidak yang positif yang itu? Nah, karena kejadian-kejadian yang seperti itu, maka fokusnya itu digeser ke pelayanan. Sehingga mungkin ke depan pelayanan harus lebih banyak diberikan porsi. Bukan hanya porsi pemberitaan, tapi pada porsi anggaran, porsi perhatian, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini bukan respon, bukan reaksi. Jadi saya mau ngoreksi tadi, hanya karena kasus Sambo, kalau kasus Kanjuruhan segala macam, lalu pimpinan Polri membuat program-program ini. Tidak. Persiapan untuk membuat satuan tugas khusus untuk menangani kembali ke marwah polisi itu sudah dilakukan langkah-langkahnya dengan cara CR dan sebagainya oleh SDM. Cuman belum dilakukan, sudah ada kejadian ini gitu loh. Jadi salah persepsi bahwa polisi melakukan respon yang seringkali telat gitu. Polisi siap-siap, lihat aja program presisinya Kapolri itu sudah sangat detail, sangat programatik gitu. Tapi belum dilakukan, ada kasus-kasus begini karena masalah seperti ini khususnya yang di Serse itu endemik dari dulu. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Kiki dan terima kasih juga kepada Pak Beni, kepada Pak Sugeng, Mas Taufik Basari. Ini mudah-mudahan jadikan ini momentum perubahan yang terakhir. Karena kita nggak mau ada kasus-kasus berat lagi yang terjadi. Kita harapannya masih besar untuk Polri memberikan pelayanan hukum yang terbaik untuk masyarakat dan para penegak hukumnya juga menjadi sosok yang dicontoh oleh masyarakat dan masyarakat percaya kepada mereka.